Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal CASN P3K Jabatan Teknis Administrasi Perkantoran. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Soal nomor 1. Salah satu tujuan utama dari manajemen perkantoran adalah A. Mengurangi jumlah karyawan. B. Meningkatkan struktur organisasi tanpa mempertimbangkan proses. C. Menjamin kelancaran operasional dan efisiensi di lingkungan kantor. D. Menghilangkan proses administratif. E. Mengurangi penggunaan teknologi. Jawabannya adalah C. Menjamin kelancaran operasional dan efisiensi di lingkungan kantor. Kita lihat pembahasannya. Manajemen perkantoran bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses dan aktivitas di kantor berjalan dengan lancar dan efisien. Kita lihat di opsi jawabannya. Opsi A dapat meningkatkan beban kerja bagi karyawan yang tersisa. Kemudian opsi B akan menyebabkan tumpang tindih peran dan tanggung jawab. Kemudian opsi D dapat menyebabkan kurangnya dokumentasi dan transparansi, sulit dalam audit dan pemantauan, hingga potensi masalah hukum atau kepatuhan. Dan opsi E dapat menurunkan produktivitas daya saing hingga penambahan biaya operasional. Next. Soal nomor 2. Dalam perencanaan dan pengorganisasian, apa yang dimaksud dengan struktur organisasi? A. Sistem pembayaran karyawan. B. Prosedur untuk mengelola inventaris. C. Tata cara pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi. D. Proses penetapan anggaran tahunan. E. Pengaturan jadwal rapat. Jawabannya adalah C. Tata cara pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam organisasi. Kita lihat pembahasannya. Struktur organisasi mengacu pada pembagian tugas dan tanggung jawab dalam organisasi yang membantu mengatur dan mengelola sumber daya secara efektif. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi A merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia. Kemudian opsi B adalah bagian dari logistik dan pengendalian aset. Kemudian opsi D adalah bagian dari proses perencanaan keuangan. Dan opsi E adalah proses manajemen waktu. Next. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan sistem pengendalian dalam manajemen perkantoran? A. Proses perancang produk baru. B. Proses pemantauan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai dengan rencana. C. Proses menyusun laporan tahunan. D. Proses pemasaran produk. E. Proses pengembangan karyawan. Jawabannya adalah B. Proses pemantauan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa aktivitas berjalan sesuai dengan rencana. Kita lihat pembahasannya. Sistem pengendalian dalam manajemen perkantoran melibatkan pemantauan dan penyesuaian untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi A adalah bagian dari tahapan pengembangan produk. Kemudian opsi C termasuk bagian dari tanggung jawab akuntabilitas. Kemudian opsi D merupakan bagian dari manajemen pemasaran. Kemudian opsi E adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia. Next. Soal nomor 4. Efektivitas kerja dapat diukur dengan A. Jumlah karyawan yang ada. B. Seberapa baik karyawan menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. C. Jumlah jam kerja yang dipantau. D. Jumlah peralatan digunakan. E. Lokasi kantor. Jawabannya adalah B. Seberapa baik karyawan menyelesaikan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kita lihat pembahasannya. Efektivitas kerja diukur berdasarkan sejauh mana tugas karyawan dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Kita lihat opsi jawabannya. Opsi A tidak tepat karena kuantitas karyawan belum menggambarkan efektivitas kerja. Kemudian opsi C dan D merupakan parameter tujuan kerja yang telah ditetapkan. Dan opsi E hanya merupakan informasi instansi itu sendiri. Next. Soal nomor 5. Dalam manajemen perkantoran, delegasi tugas berarti A. Mengalihkan semua tanggung jawab kepada pihak ketiga. B. Menetapkan anggaran untuk proyek. C. Memindah tanggung jawab tugas tertentu kepada karyawan lain. D. Mengabaikan laporan keuangan. E. Mengurangi jumlah rapat yang diadakan. Jawabannya adalah C. Memindah tanggung jawab tugas tertentu kepada karyawan lain. Kita lihat pembahasannya. Delegasi tugas adalah proses memindahkan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tertentu kepada karyawan lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi A tidak tepat karena tidak semua tugas tanggung jawab bisa dilimpahkan, apalagi status delegasi adalah pihak ketiga yang bukan bagian dari tupoksinya. Kemudian opsi B merupakan bagian dari manajemen proyek. Kemudian opsi D merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan risiko kesalahan strategis. Dan opsi E merupakan bagian dari manajemen waktu. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.